Bab 2362 Lin Tian menatap penguasa istana dengan tersenyum. Jika kamu menyerah lebih awal, mungkin akan lebih baik, tapi sekarang, itu tidak begitu bagus. Penguasa istana ketakutan hingga menjadi konyol. Tolong, jangan bunuh aku. Tiba-tiba Raja Hantu Lin Tian memasuki tubuhnya, dan penguasa istana terkejut ketika dia menemukan bahwa tubuhnya berbeda. Kamu, apa yang kamu lakukan? Selanjutnya, aku akan mengajukan pertanyaan padamu. Sebelum aku mengajukan pertanyaan, sebaiknya aku melihat ingatanmu untuk mencegahmu berbohong. Setelah Lin Tian selesai, segel jiwa pun memasuki ingatan penguasa istana. Penguasa istana tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Lin Tian dengan tangan di belakangnya menatap dan bertanya, di mana wanita yang ada di istana bawah tanah penguasa kota? Seorang wanita di istana bawah tanah, siapa yang Anda bicarakan? Oh dia. Ketika dia datang kepada kita, aku tidak berani mengganggunya, kecuali dia datang kepadaku, tetapi dia duduk dan memejamkan mata, seolah-olah dia sudah tertidur lelap. Lalu, Lin Tian ingin tahu kemana Tian Luo pergi. Penguasa istana kerajaan berkata, kemudian, Tuan Muda Fang datang dan berkata bahwa dia ingin melihatnya, jadi saya membiarkannya pergi. Setelah melihatnya, Tuan Muda Fang berkata, katakan apa? Lin Tian menatap penguasa istana dan memeriksa ingatannya satu persatu untuk memastikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Penguasa istana pun terus melanjutkan dan berkata, peri ini, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Lalu dibawa kemana? Potong Lin Tian dengan tidak sabar. Saya tidak tahu, tuanku, penguasa istana ketakutan, dan Lin Tian Lenggian berkata, apakah kamu tidak benar-benar tahu? Ya, saya tidak tahu. Penguasa istana sangat ketakutan sehingga Lin Tian menarik jiwa abadinya keluar dari tubuhnya. Penguasa istana ketakutan dan memohon belas kasihan. Tuanku, saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan. Lin Tian terus menyeret jiwanya yang abadi, dan penguasa istana gemetar ketakutan, tapi aku mendengar kata samar. Apa yang kamu dengar? Lin Tianbian bertanya dan mengkonfirmasi ingatannya, sementara penguasa istana kerajaan berkata, saya mendengar kata-kata Fang secara samar-samar bahwa peri ini ingin berlatih di tempat lain. Tempat ini dikatakan sebagai tempat terdingin dalam kehampaan. Saya pikir, jika saya menemukan tempat terdingin ini, saya bisa menemukannya. Tempat terdingin? Iya, penguasa istana mengangguk liar, dan Lin Tian memeriksanya satu persatu. Seperti yang diharapkan, Fang Taitian ini berkata. Ketika melihat penguasa istana seperti kebingungan, Lin Tian berkata dengan dingin, meskipun kamu telah mengatakannya sekarang, kamu telah menyembunyikannya sepanjang waktu, dan kamu telah membuatku kesulitan, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tuanku, selama Anda tidak membunuh saya, biarkan saya melakukan apa saja. Lin Tian mengeluarkan segel dan menyegelnya secara langsung, sementara Raja Suanyao menarik napas. Namun, Lin Tian memandang Raja Suanyao, berapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat yang sangat dingin itu? Raja Suanyao berkata dengan canggung, tuanku, ini sangat besar, dan saya telah berada di gurun ini sepanjang tahun, aku tidak tahu apa tempat yang sangat dingin itu. Oh, benarkah? Sungguh, Lin Tian harus bertanya kepada lelaki tua di buku hantu, dan lelaki tua itu berkata seolah-olah dia telah melihat banyak, sangat dingin, tentu saja, laut es yang tak terbatas. Laut es, ya, ada dunia es dan salju di bawah sana. Dikatakan bahwa ada banyak binatang buas yang kuat di bawah laut, mereka mengerikan. Tapi ku dengar banyak orang dan hantu berlatih di sana. Lin Tian mulai mengerti, lalu keluar dari buku hantu secara sadar, dan menatap Raja Suanyao, ayo pergi dari sini. Raja Suanyao terlihat malu, mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Temukan jalan keluar dan serahkan sisanya padaku, Lin Tian berkata, dan Raja Suanyao segera membawa Lin Tian untuk menemukan pintu keluar. Tapi kemudian ada bayangan terbang di belakang mereka dan menghilang, dan Lin Tian langsung berhenti, mengerutkan kening, ternyata masih ada orang. Raja Suanyao tercengang, apakah ada orang lain di sini? Ya, tepat di belakangmu, Lin Tian menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi Raja Suanyao bertanya-tanya, itu tidak mungkin. Itu benar, Lin Tian menegaskan, dan Raja Iblis Suan ragu, lalu menatap ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa di sekitar, yang membuat Raja Iblis Suan aneh. Dewasa, apakah kamu merasa salah? Tidak, Lin Tian percaya pada intuisinya, sementara Suanyao Wang bertanya-tanya, tidak ada yang berani datang ke tempat ini.
Lin Tian memejamkan mata dan mengintip ruang angkasa sampai dia menemukan sebutir pasir di luar angkasa. Lin Tian perlahan melompat melewatinya, dan Raja Iblis misterius mengikuti Lin Tian dengan rasa ingin tahu sampai dia mencapai sebutir pasir. Lin Tian menatap pasir dan berkata sambil tersenyum, "Ini dia." "Ini, apa?" Raja Xuan Yao bingung. Tetapi ketika Lin Tianzeng hendak menyentuhnya, butiran pasir ini tiba-tiba berubah menjadi binatang pasir besar. Binatang pasir itu meraung dan seluruh ruang bergetar. Raja Xuan Yao tergagap. Binatang pasir legendaris, ya, itu dia. Binatang pasir, ya, dikatakan tidak ada batas. Ada binatang dewa dalam keadaan pasir, dan tersembunyi di beberapa gurun, tetapi tidak ada yang melihatnya. Raja Xuan tergagap. Pada saat ini, mata binatang pasir itu bersinar dengan cahaya hitam, dan dia menatap Lin Tian. Seorang kaisar peri kecil dapat menemukan keberadaanku. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu bukan binatang pasir, itu binatang kekosongan." Binatang kekosongan, Xuan Yao Wang ragu. Tetapi Lin Tian Xiao berkata, binatang kosong adalah sejenis binatang ilahi, yang dapat membuat berat badan turun di area tertentu, artinya, membentuk apa yang disebut kekosongan di sekitarnya. Apakah ruang ini terbuat dari itu? Raja Xuan Yao takut menjadi konyol. Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak heran tidak ada nihilisme di padang pasir. Diperkirakan kamu telah memusnahkan kekuatan pemurnian." "Apa kekuatan pemurnian?" Raja Iblis misterius tampak curiga, dan Lin Tian menjelaskan, kekuatan pemurnian adalah keterampilan yang dapat melemahkan banyak kekuatan. "Apa, lemahan yang lain?" "Ya, misalnya, di gurun, kekuatan mantra orang biasa akan sangat berkurang. Itu karena dia telah mengerahkan kekuatan pemurnian di daerah ini." Raja Xuan Yao tiba-tiba menyadari, dan binatang virtual itu menatap Lin Tian. "Aku tidak menyangka tahu banyak di usia yang begitu muda. Saya telah membaca beberapa buku, jadi kali ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri." Tiba-tiba sisi lain tertawa, "Seharusnya kalian sudah tahu, jika masuk ke sini maka tidak ada jalan untuk keluar." "Oh, mengapa? Aku tidak suka diganggu oleh orang lain. Tapi kamu baru saja mengganggu kultivasiku, jadi kalian semua pantas mati," binatang kosong itu menjelaskan. Raja Xuan Yao yang ketakutan segera berjaga-jaga, tetapi Lin Tian menertawakan binatang kosong itu. "Jika itu orang lain, mungkin kamu tidak bisa ditahan, tapi aku punya cara untuk menahanmu." Hewan-hewan di kehampaan tersenyum seperti senyuman. "Jangan bilang kamu abadi, bahkan jika kamu abadi, kamu bukan lawanku. Mereka adalah mereka. Saya adalah saya, jadi jangan bandingkan saya dengan mereka, karena saya bukan apa yang bisa mereka bandingkan." Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi binatang buas itu tertawa. "Kamu bisa melakukannya, anak kecil, tidak percaya. Jika aku percaya padamu, aku tidak akan disebut binatang kosong." Binatang buas ini sama sekali tidak mempercayai Lin Tian, dan bahkan membencinya. Bab 2363 melihat pihak lain tidak mempercayainya. Lin Tian tertawa, "Kalau begitu kamu bisa melihat." Di matanya, Lin Tian hanyalah manusia, tidak peduli apa, dia tidak bisa melakukannya dengan dirinya sendiri. Tidak hanya itu, binatang kosong berpikir bahwa ia dapat dengan mudah mengurangi kekuatan metode abadi Lin Tian. Tetapi pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan tongkat binatang yang terjebak tanah hantu, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian mengguncangnya. Tongkat itu mengenai hewan virtual, tetapi bagi hewan virtual yang kuat, itu hanya semut yang menggigit saja. Jadi binatang buas itu menertawakannya dan berkata, "Wah, apakah kamu pandai dalam hal ini? Apa maksudmu aku bisa melakukannya?" Lin Tian tertawa, dan monster kehampaan itu tertawa. "Kamu bilang kamu ingin membersihkanku, tetapi kamu memukuliku dengan senjata ajaib. Tetapi senjata ajaib ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Itu hanyalah permulaannya saja." Setelah itu, Lin Tian mengubah bayangan sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tongkat binatang yang terperangkap bergantian di antara mereka, dan menyerang berbagai sudut bagian dari binatang kosong satu per satu. Tapi hewan-hewan di kehampaan tidak peduli. Lin Tian diizinkan untuk mengalahkan mereka. Lin Tian tersenyum setelah dia menyerang 999 kali. Ada metode menjebak hewan di kerajaan hantu, dan metode menjebak hewan ini perlu menyerang 10.000 kali. Jadi itu disebut segel binatang buas. Sekarang kamu kekurangan serangan terakhir. Tapi binatang buas kehampaan itu tertawa, "Kamu hanya membual." Raja Xuan Yao juga mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi pada saat ini, Lin Tian melakukan tembakan terakhir,
dan tali bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit binatang virtual itu dalam sekejap. Binatang buas di kehampaan mulai terkejut, kemudian dia mulai berjuang melepaskan dari lilitan bayangan hitam Lin Tian. Dia ingin menggunakan keterampilan pemurniannya sendiri untuk melepas segelnya. Bagaimana dia bisa diserang 10.000 kali? Kerajaan hantu terjebak di tongkat binatang, yang telah mengikat sebagian dari roh hewan dari sisi lain. Oleh karena itu, ketika binatang kosong meletus, Lin Tian masih menggunakan kekuatan tongkat binatang yang terperangkap hantu untuk menekan bagian lain dari kekuatan jiwa binatang buas, sehingga jiwa binatang buas yang tidak lengkap tidak dapat meletus menjadi kekuatan yang kuat sama sekali. Ini membuat binatang kosong terlihat berbeda. Kamu. Hampir, itu saja, Lin Tianxie tertawa, dan kemudian Raja Hantu memasuki bayangan virtual yang besar. Binatang buas dari kehampaan meraung, bahkan tidak mau mengaum, biarkan aku pergi. Lin Tian tersenyum padanya, melepaskanmu, apakah menurutmu itu mungkin? Apa yang kamu inginkan? Binatang kosong itu tidak pernah bermimpi bahwa dia adalah binatang buas terkenal di tempatnya sendiri akan tunduk pada Kaisar Abadi. Tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, saya akan membuat kontrak dengan Anda, sehingga Anda akan selalu mematuhi saya dan tidak melanggar saya. Kamu, binatang dunia bawah itu sangat marah, sehingga dia menggigit giginya. Raja Xuanyao di satu sisi terlihat sangat konyol. Lin Tian mengabaikannya dan menatap langsung ke binatang dunia bawah itu. Ngomong-ngomong, aku mengatakan semuanya. Jika kamu tidak mematuhiku, aku akan menghirup jiwamu ke dalam tongkat binatang yang terperangkap dan memisahkanmu dari tubuhmu. Kamu berani? Cobalah. Lin Tianxie tertawa dan berencana untuk mencobanya. Ketika tongkat binatang yang terperangkap bertemu dengan binatang kosong, binatang buas itu mulai ketakutan dan mau berkompromi. Oke, aku akan menanamnya. Oke, itu saja. Lin Tian tersenyum, dan kemudian membuat kontrak dengan binatang kosong itu. Setelah itu, Lin Tian mengembalikan beberapa roh lain kepadanya. Binatang buas kehampaan sangat tertekan sehingga Lin Tian tertawa dan berkata, oke, angkat kekuatan pemurnianmu. Menurut hutan dan langit, binatang buas harus mengumpulkan kekuatan pemurnian, berat di sekitarnya segera pulih, dan pasir di mana-mana runtuh dengan liar. Lin Tian memandang binatang kosong itu dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Binatang kosong itu mau tidak mau menjadi pemuda yang tampan. Mengikuti langkah Lin Tian, mereka meninggalkan daerah ini dan datang ke gurun. Sementara itu Raja Xuanyao, ketika dia melihat binatang virtual diubah menjadi pemuda, dia sedikit takut di dalam hatinya, seolah-olah dia bisa bunuh diri hanya dengan tatapan santai. Lin Tian memandang Raja Xuanyao dan berkata, ya, tidak ada apa-apa untukmu di sini, kamu bisa pergi dulu. Raja Xuanyao sangat senang dan pergi dengan cepat. Dia tidak ingin tinggal lebih lama, tapi binatang virtual itu bertanya-tanya, dia bebas, bagaimana denganku? Kamu masih memiliki nilai. Nilai apa? Bahkan jika kamu mengikutiku, aku bisa membiarkanmu melakukan sesuatu untukku. Lin Tian menertawakan binatang kosong itu. Ketika dia mendengarkannya, dia sedang terburu-buru, kamu ingin aku menjadi budak. Lin Tian tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat binatang kosong itu tidak bisa berkata-kata lagi. Lin Tian mengambil suasana hatinya, berjalan keluar dari gurun, dan kemudian melepaskan lelaki tua itu. Su Zhao terus tinggal di buku hantu. Sementara orang tua itu melihat Lin Tian berjalan keluar dari gurun dan menatap binatang kosong itu dengan rasa ingin tahu. Pemuda ini, kan? Oh, dia pelayanku. Xiao Kong, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan lelaki tua itu berkata, oh. Adapun binatang kosong itu menatap Lin Tian dengan mata yang kosong. Apa pelayan, El Xiao Kong, sejak kapan saya memiliki nama itu? Itu tidak mungkin, kenapa, tidak menerimanya? Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan ketika dia melihat senyum Lin Tian, dia selalu memiliki firasat yang tidak menyenangkan dan berkata, ya, itu terlalu menakutkan. Lin Tian tersenyum, kalau begitu jangan bicara omong kosong. Orang tua itu tampak bingung dan menatap mereka. Tetapi Lin Tian bertanya kepada lelaki tua itu, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke laut es ini? Aku tahu, tapi ini masih jauh. Apakah kamu yakin ingin pergi? Orang tua itu bertanya dengan ragu, dan Lin Tian berkata dengan serius. Jadi dia berkata, baiklah, pimpin jalan. Itu bagus, orang tua itu tidak berdaya, tetapi dia masih memimpin, dan hewan virtual itu menjadi pria untuk mengikuti Lin Tian, yang sangat membuatnya tidak nyaman, tetapi tidak berdaya, yang membiarkan dirinya ditundukkan oleh Lin Tian. Namun meski begitu,
Sifat binatang kosong tidak bisa diubah, oleh karena itu, saat berjalan di jalan, dia selalu memperlakukan dirinya sebagai pria kuat, bahkan orang-orang yang lewat di jalan menatap mereka dengan menakut-nakutinya. Ketika Lin Tian melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum, dan binatang kosong itu berkata, "Sebaiknya kamu mengingatkanku, atau saya khawatir saya tidak bisa menahannya, jadi saya akan membersihkan orang-orang itu." "Mengapa kamu ingin membersihkan orang-orang itu?" Lin Tian bertanya, dan hewan virtual itu menjelaskan, "Anda harus tahu bahwa keluarga kami secara alami suka mempermainkan orang." "Ya, tapi ikuti aku nanti, jangan bergerak tanpa izinku," Lin Tian mengingatkan, "binatang kosong itu sangat tertekan, cepat atau lambat, aku akan mati lemas." "Itu harus ditoleransi," binatang kosong itu berkata tanpa daya, "cobalah yang terbaik." Kemudian ketiganya melanjutkan, tetapi beberapa hari kemudian, saat mereka melewati hutan yang penuh dengan iblis, ada kabut warna di mana-mana. Orang tua itu sedikit mengerutkan keningnya, bukankah ini adalah hutan iblis yang terkenal? Hutan iblis, ya, dikatakan bahwa ada iblis tua yang mengerikan di sini. Jadi siapapun yang masuk ke sini dan menghadapi kabut warna harus segera mundur. Orang tua itu menjelaskan. Tetapi Lin Tian bertanya, jika kita membuat jalan memutar, apakah kita perlu lebih banyak waktu? Jika Anda mengambil jalan memutar, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari lagi. Apakah kamu berniat untuk melanjutkan? Orang tua itu berkata dengan gelisah, dan Lin Tianen berkata, "Lanjutkan," tetapi binatang buas dari kehampaan itu membangkitkan semangatnya dan berkata, "Apa yang kamu takutkan? Akulah satu-satunya, aku akan berjanji untuk membersihkan setan tua." Orang tua itu menatap pelayan itu dengan aneh. Bab 2364 binatang kosong itu mengabaikan mata lelaki tua itu, tetapi berjalan ke hutan dengan sembarangan. Lin Tian mengikutinya perlahan. Orang tua itu menghela nafas dalam hatinya, tuan dan pelayannya sama-sama gila. Sekitar beberapa saat kemudian, beberapa iblis muncul di dekatnya, seperti tentara yang terlatih. Iblis-iblis ini tersebar satu persatu, berdiri berturut-turut, dan kemudian memblokir jalan Lin Tian dan yang lainnya. Setan-setan ini, satu persatu, memandang Lin Tian San seolah-olah mereka sedang menonton hal-hal baru, sementara hewan virtual memandang orang-orang ini seolah-olah sedang melihat semut, dan langsung berteriak. "Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah." Setan-setan itu yang merasa tidak senang, dan kemudian datang dari belakang iblis, macan tutul merah berdarah, dan kemudian berubah menjadi sosok manusia. "Wah, lama tidak bertemu." Macan tutul merah darah menatap Lin Tian dengan marah, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ini, saya senang bisa bertemu denganmu lagi. Omong kosong, aku mengikutimu sepanjang jalan, dan akhirnya datang ke sini beberapa jam sebelum kamu datang." Macan tutul berdarah itu bersenandung. "Lalu bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini?" Lin Tian tersenyum, dan macan tutul berdarah dengan bangga berkata, "Saya tidak yakin, tetapi saya pikir, selama saya datang ke sini, bahkan jika Anda tidak lewat ke sini, saya dapat membawa iblis ini kepada Anda untuk membuat masalah." Lin Tian berkata, dan menatap iblis malas dan berkata, "Apakah ini iblis malas?" "Kamu bilang mereka malas?" Macan tutul berdarah itu tertawa, sementara Lin Tian menertawakan macan tutul berdarah, "Bukan." Tapi macan tutul berdarah itu tersenyum aneh, "Bukan karena aku menakut-nakutimu, mereka bukan iblis biasa." Tidak peduli apa, itu masih iblis. Macan tutul berdarah itu sangat marah sehingga dia tidak ingin berbicara dengan Lin Tian. Dia berkata langsung kepada iblis, "Semuanya, apakah kamu mendengarku? Orang ini telah mengabaikan kalian." Wajah-wajah setan-setan itu mulai terlihat tidak bahagia, dan kemudian satu persatu nafasnya menjadi kuat, sama sekali tanpa penampilan malas barusan, dan juga satu persatu, seperti satu iblis raksasa. Tetapi ketika iblis hendak mulai, kedua mata binatang kosong itu bersinar dengan cahaya aneh, dan kemudian pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar iblis. Pasir hitam terus melayang-layang, dan iblis segera merasakan bobotnya menghilang, dan beberapa iblis menemukan kekuatan mereka melemah saat mereka memulai. "Ada apa ini?" Beberapa iblis berteriak dan beberapa berkata, "Kenapa kekuatanku hilang?" Adegan ini membuat pria tua terkejut, dan macan tutul merah darah itu segera menatap binatang kosong itu. "Hewan apa kamu? Jika aku katakan aku takut membuatmu takut sampai mati, jadi aku tidak akan mengatakannya." Binatang nihilistik ini membuat misteri. Lin Tian tidak bisa menahan senyum. Adapun macan tutul merah darah,
Dia marah, "Sialan, aku akan membunuhmu nanti." Dengan itu, macan tutul darah merah segera berbalik dan menghilang, dan binatang buas itu berkata, "Itu sangat membosankan." Kemudian binatang kosong, sprint, langsung menyerap iblis, sehingga dari iblis ini dan menyerapnya dan membuat ia menjadi lebih kuat. Adegan ini membuat pria tua ketakutan, dan Lin Tian tersenyum masam, biadab. Dengan cara ini, kita bisa menjadi lebih kuat. Binatang kosong hanya mengabaikan dan penghinaan Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak berbicara, tetapi terus bergerak maju. Binatang kosong itu mengikuti diam-diam, tetapi lelaki tua itu penasaran dan bertanya, "Apa kamu, saya, rahasia?" Binatang kosong itu terus menjadi misterius, dan kemudian dia masih memiliki aura peninggian di wajahnya. Orang tua itu tampak bingung, dan sementara itu macan tutul merah berdarah yang berlari terlihat memasuki lubang pohon, dan berkata kepada benda hijau yang tergeletak di lubang pohon, "Astaga, orang itu membunuh sekelompok adik laki-lakimu." Benda hijau yang seperti lumpur hijau, dengan cepat berubah menjadi seseorang, dan kemudian seluruh tubuhnya berkedip lampu hijau, dan dua mata menatap macan tutul berdarah. "Apa, orang itu, dengan pria asing, bisa membuat kekuatan iblis menghilang?" Macan tutul berdarah itu mulai menjelaskan. "Saya tidak percaya." Lumpur hijau bersenandung, "Saya akan melihat siapa yang berani menjadi begitu gila. Yang begitu herani menyakiti anak buah saya." Saat ini, ketika Xiao Kong sedang berjalan di hutan, dia terus membunuh iblis yang ia jumpai, dan Lin Tian pun tidak menghentikan Xiao Kong, tetapi sebaliknya, lelaki tua di satu sisi menghela nafas dalam hatinya, "Apa-apaan ini?" Pada saat ini, cairan hijau muncul di depannya, dan itu sedikit lengket. Adapun macan tutul merah berdarah, dia berdiri tidak jauh dan tertawa, "Wah, izinkan aku menunjukkan kekuatan saudaraku kali ini." "Saudaramu?" "Ya, Raja Iblis Hijau terlahir seperti lumpur, dan bisa membuat lumpur di sekitarnya," kata macan tutul berdarah itu dengan bangga. Lin Tian tersenyum, dan macan tutul berdarah itu berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" "Saya tertawa, karena aku akan membunuh saudaramu." "Sungguh konyol, saudaraku, kamu tidak bisa membunuhnya," macan tutul berdarah itu berkata dengan percaya diri. Lin Tian segera melihat Xiao Kong, dan binatang buas itu berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, ini hal kecil." Setelah itu, Xiao Kong segera melepaskan pasir hitam ke arah lumpur. Pasir hitam segera menjerat lumpur, namun lumpur itu langsung mulai menelan pasir hitam. Ini membuat binatang kosong itu tertekan. "Oh, berani melawan." Kemudian lumpur hijau berkata, "Sama seperti kamu juga ingin membunuhku. Sepertinya kamu tidak bisa melihat kemampuanku." Binatang kosong itu berkata, dan langsung mengubah sekitarnya menjadi kehampaan gelap. Ini, macan tutul berdarah dan lumpur hijau ketakutan, dan binatang buas itu dengan bangga berkata di ruangnya sendiri. "Bagaimana dengan itu? Jangan takut." Lumpur hijau tahu itu sulit, jadi dia berkata kepada macan tutul berdarah, "Mari kita bekerja sama. Tapi anak ini masih di sini. Jika kita tidak beruntung, dia akan membunuh kita." Kata macan tutul berdarah itu dengan takut-takut. "Lalu apa?" Lumpur hijau tertekan, dan macan tutul berdarah meragukan, "Apakah kamu tidak punya jimat? Rune mana yang kamu gunakan?" "Ya, kita hanya bisa mengandalkannya. Kalau tidak kita tidak bisa melarikan diri ke sini hari ini." Macan tutul merah sekarang menggantungkan harapannya pada lumpur hijau. Lumpur hijau mengeluarkan rune hitam. Ketika rune hitam dilempar, V hitam besar Ortex muncul dan langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Kemudian lumpur hijau melarikan diri dengan macan tutul berdarah mengikutinya, sementara binatang buas itu sedikit tertekan. "Sialan, beraninya kamu melarikan diri di bawah mataku." Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan binatang kosong itu berkata dengan muram, "Lain kali, aku akan menangkap mereka." "Sepertinya kamu tidak punya kemampuan selain menggunakan keterampilan pemurnianmu." Kata-kata Lin Tian membuat binatang kosong itu tidak bahagia. "Bukankah aku baru saja membunuh banyak iblis?" "Kamu bisa membunuh banyak iblis. Tentu saja tidak mengherankan." Lin Tian membenci tahu. Binatang kosong itu tiba-tiba terlihat buruk dan berkata, "Aku akan menangkapnya sekarang." Dengan itu, binatang buas kehampaan berubah menjadi bayangan dan menghilang. Sementara lelaki tua itu menatap Lin Tian. "Siapa orang itu?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada apa? Hanya pelayanmu." "Hewan macam apa itu? Itu tidak terlihat mudah," tanya pria tua itu dengan ragu. Bab 2365 lihat lelaki tua itu, Lin Tian hanya tersenyum. Dia
Binatang buas, binatang itu, orang tua itu terkejut, mulutnya masih terbuka, dan Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan mulai berjalan ke arah hilangnya Xiao Kong. Saat ini, binatang kosong itu mulai memasuki susunan secara tidak sengaja. Dalam susunan ini, kekuatan binatang kosong itu tidak berguna, yang membuat binatang kosong itu mengerutkan kening. Ada apa? Pada saat ini, lumpur hijau dan macan tutul merah darah muncul, dan macan tutul merah darah juga berubah menjadi bayangan dan berkata, susunan ini khusus digunakan untuk mengikat hewan, dan kamu tidak perlu melihat itu, kamu hanya binatang peri, kan? Binatang abadi, apa saya tidak terlihat seperti itu? Xiao Kong membenci, dan macan tutul merah berdarah itu tertawa. Apakah sulit untuk menjadi binatang buas? Bukankah aku binatang buas? Xiao Kong bermaksud untuk tidak bersembunyi lagi dan berkata langsung, tetapi menarik ejekan kedua iblis ini. Terutama lumpur, banyak lumpur hijau menjerat binatang kosong ini. Dengan susunan ini, kekuatan sialanmu tidak akan digunakan. Setelah mendengar itu, binatang kosong itu mulai ketakutan di dalam hatinya. Tapi sekarang saya tidak punya cara untuk melarikan diri. Xiao Kong hanya bisa bernapas dalam. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Oh, betapa ganasnya, macan tutul merah berdarah itu tertawa, dan lumpur hijau ini tertawa, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Xiao Kong mendengus dingin lalu berkata, ketika orang itu datang, kamu akan tahu bahwa dia sangat mengerikan. Macan tutul merah darah mulai bercanda, tidak ada gunanya dia datang. Fengan membusungkan dada lumpur hijau berkata dengan nada bangga. Tanpa kekuatanmu, dia adalah sampah. Pada saat ini, Lin Tian datang dari jauh dan berkata sambil tersenyum, siapa yang kamu bilang sampah? Melihat kedatangan Lin Tian, Xiao Kong mengeluh, kamu, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apakah itu lambat? Lin Tian bertanya, dan binatang kosong itu berkata dengan muram, bagaimana menurutmu? Kamu adalah binatang dewa. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak memastikan iblis Sun? Lin Tian membenci Tao, dan binatang kosong itu tahu bahwa Lin Tian akan menertawakan dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan muram, jangan hanya mengataiku. Jika bukan kamu, siapa yang harus kukatakan? Lin Tian bertanya, dan hewan kosong tukau, mereka membidikmu. Lin Tian tersenyum, tapi mereka juga diusir olehmu. Melihat Lin Tian dan dirinya tawar-menawar satu sama lain, binatang kosong itu menjadi tertekan. Aku bilang kamu, bukankah kamu seorang ahli? Jika kamu ingin aku membantumu, katakan saja, tetapi kamu memperlihatkan sepertinya kamu mampu mengatasi ini, dan sekarang kamu ingin aku membantumu. Kata-kata Lin Tian membuat wajah binatang kosong itu jelek. Kamu, macan tutul darah merah dan lumpur hijau bingung oleh pria dan binatang ini, dan bahkan memaksa macan tutul darah merah untuk berteriak. Aku berkata, apakah kalian tidak begitu menganggapku serius dan merencanakan skema? Mata mana yang kau lihat kita memainkan skema? Hewan kosong itu tidak begitu senang dengan perkataan macan tutul darah, dan macan tutul merah darah itu mencibir. Kamu berani berbicara kembali padaku. Perbaiki dia, lumpur hijau berkata, dan macan tutul darah merah berkata, baiklah, aku akan berurusan dengan orang ini, kamu pergi dan perbaiki anak itu. Bagus, lumpur hijau ini, segera membuat tumpukan lumpur, dan menghalau Lin Tian dan berkata, wah, ku dengar kamu sangat kuat, tetapi menurutku, jika orang itu tidak menghalauku, kamu adalah sampah abadi. Lin Tian tertawa, dan lumpur hijau bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena bodoh. Bodoh, apakah menurutmu orang biasa bisa menaklukkan binatang buas? Lin Tian bertanya, dan lumpur hijau mendengar ini, tetapi tiba-tiba tertawa. Hanya dia, lalu mengapa dia baru saja mengejarmu? Lin Tian terus bertanya, dan lumpur hijau berkata, kami hanya ingin menggunakan susunan ini untuk membersihkannya dengan mudah. Ini penjelasan yang layak, tetapi tidak bisa diubah, bagiku kamu tidak sebaik dia. Tidak sebaik dia, kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Lumpur hijau itu terus meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba, Lin Tian berubah menjadi lumpur. Melihat itu macan tutul merah darah sangat senang. Terjebak, ya, dia terjebak, lumpur hijau itu tersenyum dan berkata, siapa yang kamu jebak? Lumpur hijau terkejut, dan menatap Lin Tian, kamu, bagaimana kamu bisa berada di belakangku? Karena kamu buta, Lin Tian berkata, lumpur hijau marah-marah. Cari kematian. Setelah itu, lumpur hijau berencana untuk terus menyerang Lin Tian,
dan bayangan jahat Lin Tian menyebar dan mengubah susunan di sekitarnya. Setelah lumpur hijau tiba-tiba merasa ada yang salah, ia mulai menatap susunan di mana-mana dan menunjukkan ekspresi curiga. Ini, ada apa? Saya mengubah susunan ini, Lin Tian berkata, tetapi dalam pandangan lumpur hijau, Lin Tian membual, jadi dia berkata, ubah susunan, Anda berbicara omong kosong. Macan tutul berdarah itu semakin tertawa, wah, apakah kamu tahu susunan seperti apa itu? Ada apa dengan susunan ilahi yang tidak lengkap ini? Lin Tian tidak peduli sama sekali, dan macan tutul berdarah itu mencibir. Kamu tahu itu adalah susunan ilahi, jadi kamu harus tahu bahwa tidak mungkin mengubah susunan itu. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya dan keluar. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan lumpur hijau terbang dengan rasa ingin tahu, berniat untuk mencoba, dan tidak bisa pergi dari sini sama sekali. Macan tutul merah darah melihat ini dan bertanya dengan cepat. Bagaimana? Lumpur hijau panik. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Macan tutul merah darah segera mengumpulkan kekuatannya dan membuat lompatan cepat. Seperti yang dialami lumpur hijau, ia tidak bisa terbang sama sekali. Ini membuat macan tutul merah darah panik dan mulai menatap Lin Tian. Apa yang kamu lakukan pada susunan itu? Dalam hati lelaki tua itu, dia terkejut. Tetapi binatang kosong itu, melihat bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu, menyelinap di belakang Lin Tian dan menyaksikan kedua iblis itu. Lin Tian tertawa, saya mengubah susunan, dan saya juga dapat membuat kekuatan pengikat susunan pada hewan menghilang. Tidak mungkin, kedua monster itu berbicara serempak, dan Lin Tian melihat binatang kosong itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin membersihkannya? Jika ada kesempatan, tentu saja, tapi sekarang aku tidak bisa melakukannya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, kekuatan binatang kosong dipulihkan, yang merupakan hal yang sangat baik bagi Xiao Kong. Oleh karena itu, binatang kosong itu mulai sombong lagi, tidak tertekan seperti sebelumnya. Kedua monster itu mulai terkejut, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri, dan mereka hanya bisa terjebak dalam kekuatan pemurnian binatang kosong, yang membuat sihir mereka sangat berkurang, dan bahkan tidak bisa melukai binatang kosong itu. Ini adalah pukulan bagi kedua monster itu, jadi macan tutul merah berdarah bertanya pada lumpur hijau. Bagaimana, haruskah kita menyerah? Menyerah, apakah Anda tidak malu melakukannya? Lumpur hijau melotot, dan macan tutul berdarah bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang tahu bahwa lumpur hijau ini tiba-tiba berlari ke Lin Tian dan kemudian buru-buru berkata, ya, kami tidak memiliki keluhan denganmu dan tidak menganggapmu sebagai musuhku. Dia datang kepada saya dan meminta saya untuk berurusan dengan Anda. Jadi jika Anda ingin menyalahkan, salahkan dia. Mendengar apa yang diucapkan lumpur hijau, macan tutul merah darah yang tertegun meledak dengan marah. Kamu mengkhianatiku. Bab 2366 lumpur hijau dengan terburu-buru segera berkata. Bukankah kamu menginginkanku berurusan dengannya? Anda, macan tutul berdarah itu tidak bisa berkata-kata lagi dan lumpur hijau segera memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melawan Lin Tian lagi. Lin Tian tersenyum, jika aku tidak membunuhmu dan meminta memaafkanmu, apa yang akan kamu lakukan? Lumpur hijau bingung, dan mulai berpikir, aku mempunyai hal yang berharga. Berharga? Ya, saya tinggal di hutan ini karena memiliki hal-hal baik, saya pikir itu akan membantu Anda, lumpur hijau dengan cepat menjelaskan. Oh, apa yang Anda miliki? Apa ada yang membuat menarik minat saya? Lin Tian bertanya, dan lumpur hijau berkata, yang itu. Lumpur hijau segera menjelaskan, ada mata air di bawah tanah, dan air di mata air itu bisa dibudidayakan, saya pikir Anda mungkin tertarik. Air? Bisa dibudidayakan? Iya, itu adalah air ajaib, lumpur hijau menjelaskan, dan Lin Tian mengulurkan tangannya, kemarilah. Untuk apa? Lumpur hijau tiba-tiba bertanya dengan panik, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya ingin memastikan apakah Anda telah berbohong atau tidak. Lumpur hijau berjanji, tidak, sama sekali tidak akan membohongi Anda. Lebih baik berjaga-jaga. Lin Tian tersenyum pada lumpur hijau, yang begitu mengkhawatirkan. Macan tutul berdarah itu berteriak, pengkhianat. Lumpur hijau sangat menyadari kengerian Lin Tian, jadi hanya bisa berkompromi yang merupakan pilihan terbaik, jadi ia masih memilih untuk berdiri di belakang Lin Tian. Lin Tian segera memasuki area segel jiwa. Setelah beberapa saat, Lin Tian tersenyum dan berkata, mari kita buat kontrak. Bagaimanapun, kalian para iblis dan binatang buas itu sama.
Hanya ketika Anda membuat kontrak, Anda akan bisa lebih jujur. Lumpur hijau bingung, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apa yang membuatmu gugup? Aku takut jika kamu tidak bahagia dan kamu akan membunuhku sesuka hati bukan? Jangan khawatir, aku tidak membunuh orang begitu saja. Lin Tian tampaknya tersenyum, tetapi lumpur hijau tidak bisa berbuat apa-apa untuk pergi saat ini, jadi dia hanya bisa membuat kontrak dengan Lin Tian. Satu sisi lelaki tua itu berseru kaget, bocah ini. Sementara macan tutul merah darah itu terlihat dengan wajah yang jelek, Lin Tian lalu menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Sekarang giliranmu. Aku tidak akan pernah berkompromi. Macan tutul berdarah itu berkata dengan tegas, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut mati? Wah, kamu membunuh saudara laki-laki keduaku. Apakah menurutmu aku ingin hidup? Macan tutul berdarah itu bersenandung. Lin Tian ingin mengatakan sesuatu, tetapi binatang buas itu berkata dengan tidak sabar, jangan buang waktu. Seketika Xiao Kong melompat menyerang ke arah macan tutul berdarah merah, dan langsung menabrak macan tutul darah merah itu hingga terluka dengan serius. Wajah macan tutul merah darah itu jelek, dan dia menatap Lin Tian. Wah, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menyerah padamu. Oh, dengan caramu yang seperti itu aku akan membuatmu lebih patuh. Setelah itu, Lin Tian langsung memasuki segel jiwa. Tetapi meskipun macan tutul merah berdarah itu terkena segel jiwa, dia tetap tidak mau menyerah. Kalau begitu kamu bisa membiarkanku mati. Aku tidak takut mati, tidak takut. Macan tutul merah berdarah bersenandung, dan Lin Tian harus membiarkan Raja Hantu mengendalikannya terlebih dahulu. Dan kemudian dia mengambil suasana hatinya dan berkata kepada lumpur hijau. Pimpin jalan, iya, lumpur hijau segera memimpin, dan macan tutul merah darah terpaksa mengikuti, tetapi dia terus memaki lumpur hijau. Pengkhianat, lumpur hijau berkata, mungkin kamu tidak takut mati, tapi aku takut. Pengecut, apapun yang kamu katakan, lumpur hijau tertekan, tetapi Lin Tian berkata kepada macan tutul berdarah, saudaramu, sebenarnya roh binatang itu kan? Dia masih hidup, belum mati, di mana dia? Macan tutul merah darah itu segera mendesak, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sepertinya Anda memiliki perasaan yang mendalam. Omong kosong, kita mempunyai orang tua yang sama, tetapi kemudian direduksi menjadi seperti ini, hanya untuk satu sama lain, kata macan tutul berdarah. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, oh, jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa mendengarkanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Macan tutul merah darah mendesak, dan Lin Tian Xiao berkata. Kontrak, buat kontrak, dan jika kamu menyetujuinya, aku akan membiarkan saudaramu pergi. Aku tidak akan membunuh dia untuk saat ini. Tapi apakah dia bisa hidup lebih lama atau tidak, tergantung pada kinerjamu. Lin Tian menatap macan tutul merah dan berkata sambil tersenyum. Macan tutul merah darah tidak punya pilihan selain membuat kontrak dengan Lin Tian, tetapi Xiao Kong itu tidak mengerti, kenapa Lin Tian harus membuat kontrak dengannya, padahal menurutnya macan tutul merah tidak memiliki banyak kemampuan. Mengapa kamu harus menaklukkannya? Perkataan Xiao Kong membuat macan tutul merah darah sedikit tertekan, siapa yang kamu bilang tidak banyak kemampuan? Lin Tian dengan tenang berkata sambil tersenyum, dia dan saudaranya bukanlah iblis biasa. Bukan iblis biasa. Setan macam apa itu? Binatang kosong itu tidak mengerti. Bahkan lelaki tua itu berkata dengan aneh, iblis macam apa itu? Aku tidak akan mengatakannya untuk sekarang. Tapi kamu akan tahu nanti. Lin Tian berkata, biarkan macan tutul berdarah mengikutinya. Macan tutul merah darah marah, tetapi tidak berdaya, hanya bisa mengikuti. Sampai beberapa saat, semua keluar dari susunan, dan di bawah bimbingan lumpur hijau, datang ke sungai bawah tanah. Ada mata air di ujung sungai bawah tanah. Dari waktu ke waktu, beberapa cairan keluar dari mata air, dan lumpur hijau berkata, cairan ini dapat dibudidayakan, tetapi begitu Anda meninggalkan kolam, cairan itu akan menjadi air biasa, yaitu sungai bawah tanah yang baru saja dilihat. Apakah ini sangat ajaib? Binatang kosong itu tidak mempercayainya, dan macan tutul berdarah itu menambahkan, kupikir itu pasti lumpurmu, Anda minum terlalu banyak air, dan kemudian Anda menjadi lumpur. Itu sebabnya Anda pikir itu berhasil. Mendengar perkataan macan tutul darah membuat lumpur hijau sangat terhina, langsung tidak senang. Macan tutul darah, jangan berpikir aku takut padamu. Apa, tidak malu? Apa kau ingin bertarung? Melihat kedua monster itu memiliki temperamen yang tidak baik, Lin Tian berkata kepada mereka,
jangan membuat keributan untukku. Selesai mengatakan, Lin Tian berjalan, tetapi segera lumpur hijau itu mengingatkan, cairan ini hanya bisa diambil paling banyak 1 tetes sehari. Jika Anda mengambil terlalu banyak, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi binatang buas itu tidak percaya. Dia pun segera berlari ke tepi kolam. Melihat cairan transparan, dia mulai menjilatnya dan berkata, hanya ada rasa manis, selebihnya tidak ada yang istimewa. Lumpur hijau berkata, Anda adalah binatang buas, saya tidak berpikir itu akan berhasil. Apakah air ini tidak begitu ajaib buat saya? Hewan kosong itu membenci, tetapi lumpur hijau tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya bisa menonton dalam diam. Lin Tian menyentuh cairan itu, lalu memejamkan matanya, dan kemudian tertawa. Aku tidak menyangka ada cairan seperti itu di dunia ini. Cairan apa? Binatang kosong itu penasaran, dan pria tua itu juga sangat bingung. Cairan macam apa ini? Apa gunanya? Lumpur hijau diharapkan untuk mengatakan, kataku, musim semi ini tidak sederhana, macan tutul merah darah membenci jalan. Bagaimanapun menurut saya, itu hanya kolam biasa, bisa memiliki cairan khusus apa? Bab 2367, ini disebut cairan supernatural. Ketika Lin Tian mengucapkan 4 kata ini, tidak ada orang di tempat kejadian yang memahaminya, tetapi hewan virtual itu berkedip. Sepertinya, aku pernah mendengar itu. Binatang kosong itu seolah-olah seperti yang tertua, jalan napas ilahi. Sudah kubilang, cairan semacam ini tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga untuk meningkatkan kultivasi. Aku juga tahu itu. Menurutmu apa itu lumpur hijau? Macan tutul darah bergumam. Itu sangat ajaib. Selesai mengatakan, macan tutul darah tidak bisa membantu. Satu menuangkan, lalu minum seteguk besar. Lumpur hijau ini terkejut. Apakah kamu gila? Itu akan membuatmu mati. Bukankah itu hal yang baik? Macan tutul darah mengeluh. Jelas, dia masih sangat marah dengan apa yang baru saja terjadi. Lumpur hijau tidak tahu bagaimana mengatakannya pada macan tutul darah, tetapi dia mengingatkan, 1 tetes, kamu bisa berlatih selama 1 hari, tetapi jika kamu terus serakah, minum seteguk besar, maka kamu akan sakit selama setengah bulan. Setengah bulan? Iya, rasa sakit itu seperti dari pengeboran hati, jiwa harus mengalami perasaan terkoyak setiap hari, kata lumpur hijau. Macan tutul darah Yan tidak percaya, tetapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu dia jatuh ke tanah dan berguling, dan melolong. Aku mengatakannya, tapi kamu tidak percaya. Lumpur hijau menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menarik napas dalam-dalam ke arah lelaki tua di satu sisi. Aku tidak menyangka masih ada hal-hal ajaib seperti itu di dunia. Binatang kosong berkata, cairan semacam ini, bahkan dewa atau binatang, hanya bisa mengambil beberapa tetes sehari. Macan tutul darah itu sedang terburu-buru, tetapi dia sekarat karena kesakitan. Lin Tian mengeluarkan jarum dan menusuknya ke dalam tubuh macan tutul darah. Tiba-tiba rasa sakit yang sebelumnya menyiksa macan tutul darah langsung menghilang, yang membuatnya bertanya-tanya, bagaimana mungkin tidak terasa? Di satu sisi lumpur hijau bahkan lebih terkejut, ini, apa yang terjadi? Binatang kosong itu juga menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian menjelaskan, aku telah mematikan rasa sakitmu untuk sementara, jadi kamu tidak akan merasakan sakit untuk sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, macan tutul darah itu sangat senang. Apakah tidak peduli berapapun banyak yang aku minum? Masih minum? Macan tutul darah berkata dengan canggung, sepertinya dia benar-benar telah meningkatkan banyak prestasi. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, jadi macan tutul darah pergi untuk meminumnya. Lumpur hijau menatap Lin Tian dengan penuh iri. Tuanku, saya juga menginginkannya. Lin Tian tidak punya pilihan selain memberinya kesempatan. Akhirnya kedua iblis itu gila untuk mengisap. Sebaliknya binatang kosong itu masih ragu-ragu, tetapi dia memiliki harapan, jadi dia menatap Lin Tian, bisakah kamu memberiku jarum juga? Apakah kamu memohon padaku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan binatang kosong itu berkata dengan muram, aku lebih kuat, sehingga aku bisa membantumu dengan lebih baik. Bahkan jika kamu menjadi kuat, itu tidak berguna. Bagaimanapun, hukum dunia tidak mengizinkan keberadaan kuasa Tuhan dan manusia. Setelah itu, saya akan kembali ke kerajaan ilahi, dan kemudian saya dapat menggunakannya. Faktanya, cairan ini tidak banyak membantu Anda. Lin Tian menjelaskan bahwa binatang kosong itu sepertinya tidak mengerti. Kenapa? Karena belum menjadi cairan terbaik, tapi hal ini justru yang terbaik bagi mereka yang belum menjadi dewa. Ketika Xiao Kong mendengar ini,
dia harus menyerah dan berkata, "Ah, lupakan saja." Lin Tian memandang lelaki tua itu dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apa? Bagaimana menurutku?" Kata lelaki tua itu, "Apakah kamu tidak menginginkannya?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Saya lebih suka berkultivasi sendiri, dan kemampuan untuk meningkatkan dengan menyerap hal-hal eksternal seperti ini, saya pikir, sudah tidak berguna bagi saya." "Oh, itu benar." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu tersenyum. "Itu saja, kalau tidak bagaimana kita bisa memiliki kemampuan nyata." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan setelah kedua monster itu menyerap sejumlah tertentu, mereka merasa tidak bisa makan lagi. Lin Tian harus berkata kepada mereka, "Meskipun kamu kehilangan perasaan, kamu tidak minum seperti ini." "Tidak bisakah kamu?" Macan tutul darah bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak mungkin, jika kamu meminum tanpa henti maka tubuhmu akan meledak, dan kamu tidak akan merasakannya." Begitu kata-kata itu keluar, kedua monster itu ketakutan dan berhenti serempak. Lin Tian menatap kolam tersebut, karena dia tahu bahwa akan sangat disayangkan kehilangan hal yang begitu baik. Jadi Lin Tian berkata kepada mereka, "Pergi keluar dan tunggu sebentar." "Apa yang akan kamu lakukan?" Binatang buas itu penasaran, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Tempat ini bagus, saya secara alami ingin melindunginya." Ketika orang-orang ini mengerti, mereka harus keluar satu persatu, sementara Lin Tian mengatur susunan pertempuran di sekitar kolam. Sampai semuanya selesai, Lin Tian melepaskan Tiambing, Huo Qingqing, saudara kembarnya, Sui Sui, dan anak iblis. Kelima orang ini bingung dan menatap Lin Tian, terutama aliran airnya penasaran dan bertanya, "Tuan, ada apa?" "Cairan di kolam ini sangat membantu untuk kultivasi Anda, tetapi Anda tidak bisa minum lebih dari 1 mangkuk sehari. Apakah kalian mengerti?" Orang-orang penasaran dan menatap kolam, sementara Lin Tian berkata kepada Huo Qingqing, "Kamu bertanggung jawab untuk menyegel persepsi semua orang, sehingga kamu tidak akan merasa tidak nyaman." "Tidak nyaman?" Huo Qingqing tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata bahwa cairannya keras, dan Qingqing segera mengangguk, "Ya, Shizu." Ketika Lin Tian hendak meninggalkan tempat itu tiba-tiba, Tiambing dengan ragu bertanya, "Shizu, mau kemana?" Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua penasaran dan menatap Lin Tian dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku akan menemukan seseorang." Mereka tidak lagi banyak bertanya tentang apa yang mereka pahami, tetapi mereka meneruskan untuk berlatih. Lin Tian baru saja mengambil suasana hatinya dan pergi dari sini. Saat ini di luar, lumpur hijau sedikit enggan untuk menyerah. "Saya tidak tahu kolam seperti apa yang akan Anda buat nanti, tuanku." Macan tutul darah bercanda, "Apa, ini untuk orang dewasa, bukan?" "Tidak mungkin, karena kolam ini tidak bisa diambil apalagi dipindahkan." Macan tutul darah membenci, dan kemudian Lin Tian keluar. Di sekelilingnya, lumpur hijau lebih penasaran untuk bertanya, "Orang dewasa, bagaimana dengan kolam itu?" "Aku sudah membuat susunan di sekitarnya, jadi untuk saat ini jangan ada mendekatinya." "Mengerti?" Lin Tian menatap lumpur hijau dan macan tutul darah. Setelah kedua monster itu saling memandang, Lin Tian memerintahkan, "Mulai hari ini, kamu bertanggung jawab untuk menjaga di sini. Tidak ada yang diizinkan mendekati kolam itu, faham?" Ketika kedua monster itu mendengar ini, mereka mengangguk, dan Lin Tian menatap macan tutul darah. "Ketika aku kembali nanti, dan jika susunan kolam itu masih utuh, aku akan mengembalikan saudaramu kepadamu." "Kolam susunan?" "Ya, saya mengatur susunan di sekitar kolam. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Atau saudaramu." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menatap macan tutul darah, dan macan tutul darah berkata, "Saya berjanji untuk tidak membiarkan siapapun mendekat." "Yah, itu saja, ayo pergi dulu." Ketika Lin Tian selesai, dia membawa Xiao Kong dan lelaki tua itu pergi. Lumpur hijau siap bergerak. "Ayo pergi dan lihat. Apa yang kamu lihat, tetap bersamaku." Macan tutul darah menatap, dan lumpur hijau memandang macan tutul darah dengan penuh makna. "Tidakkah kamu ingin melihat apa yang telah diatur orang dewasa di dalamnya?"